Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini, video pertama saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang pengalaman saya memelihara ikan mas koki. Ya, saya memelihara ikan mas koki itu sekitar 5 bulan yang lalu, di masa pandemi, di mana kita diwajibkan untuk di rumah saja, dan di situ saya merasa jenuh, merasa bosan. Akhirnya saya pergi ke toko ikan terdekat yang dimana daerah tempat menjual itu tidak dalam keadaan PSBB, jadi masih di wilayah saya. Saya beli, kemudian 1 hari kemudian ikannya itu bertelur, namun tidak banyak. Mungkin karena keterbatasan saya akan ilmu untuk cara breeding ikan mas koki ini minim, jadi tidak maksimal. Waktu itu hanya 24 ekor saja, namun yang hidup sampai usia 1 bulan itu hanya 6 ekor, dan setelah 1 bulan semuanya mati karena terkena jamur atau white spot ya. Kemudian saya beli jenis mas koki mutiara, kemudian telurnya banyak, dan alhamdulillah sekarang itu ada sekitar ini yang di kolam ini ada sekitar 100 ekoran. Ini usia 1 bulan. Ini campuran pemijahannya itu betinanya ikan mas koki mutiara, kemudian jantannya itu blackmore dan oranda. Saya juga nggak tahu ya nanti jadinya ini bakal seperti apa, tapi sudah ada tanda-tanda dia bakal menjadi ikan mas koki mutiara ya. Dari beberapa ekor ikan ini sudah ada yang timbul bintik-bintik mutiara di tubuhnya ya, di bagian perut, tapi ada juga yang enggak. Terus sebagian juga ada yang mau mutasi warna, padahal ini baru usia 1 bulan. Nah, segede gini ya size nya. Dan ini yang usia 1,5 bulan. Ini tadi pagi banget udah dikasih makan. Ini pun sama, betinanya itu ikan mas koki mutiara, dan pejantannya itu blackmore dan oranda. Namun sama seperti yang tadi, ini pun sudah ada tanda-tanda atau mengeluarkan tanda-tanda dia akan menjadi ikan mas koki mutiara, sebagian ya, dan sebagian lagi tidak. Ini untuk yang, nah ini udah ada yang mau mutasi warna ya. Nah, ini usia 1,5 bulan. Ini kurang lebih di dalam kolam ini ada 100 ekoran. Dan ini kolamnya pun saya bikin sederhana, pakai alat seadanya, pakai alat yang bekas namun masih bisa digunakan. Jadi buat teman-teman yang mau breeding, yang mau melihara ikan mas koki, nggak mesti harus di akuarium. Kalau ada alat yang bisa digunakan untuk membuat kolam, contoh seperti ini bekas jas hujan. Ini bekas jas hujan plastik yang biasa beli di pinggir-pinggir jalan, udah nggak kepake, lalu saya gunakan untuk membuat kolam. Ini juga bisa, daripada dibuang dan mencemari lingkungan ya, karena kan sampah plastik itu tidak bisa terurai.
jadi akan mencemari lingkungan dan mengotori bumi kita ini. Nah, kemudian saya juga punya burayak yang usia 3 minggu. Nah, ini dia penampakan burayak ikan mas koki usia 3 minggu. Nah, itu dia juga ada yang istilahnya kelainan lah mungkin, jadi berenangnya dia tidak sempurna seperti itu, miring-miring, tapi dia nggak sakit, dia emang seperti itu. Nah, itu ya, dia nggak sakit, dia emang seperti itu. Dan seharusnya dia itu kelompoknya dengan yang tadi yang sudah 1 bulan, cuman saya biarkan aja di sini biar dia dapat makanan maksimal. Kalau disatukan dengan yang tadi yang usia 1 bulan, yang ini takutnya dia nggak maksimal ketika saya kasih makan, nanti kan rebutan, dia kurang maksimal dalam gerak, akhirnya tidak mendapatkan makanan dan kelaparan. Makanya saya satukan dengan yang usia 3 minggu ini, yang masih agak-agak kecil. Ini usia 3 minggu, padahal ini udah dikasih makan tapi mereka masih lapar aja nih. Nah, ini usia 3 minggu. Ini kalau kita masukin tangan dia pada nyamperin, ya dikiranya dia mau dikasih makan. Terus saya juga punya yang usia 2 minggu. Nah, itu ada yang mati, teman-teman. Ini usia 2 minggu, ini sekitar ada 100 ekor, banyak ini teman-teman. Kehalangan sama tanaman air ya. Saya juga punya yang usia 1 minggu sekarang itu. Nah, ini usia 1 minggu nih. Ini usia 1 minggu. Oh ya, kebetulan tadi malam itu mati lampu. Mungkin inilah efeknya. Oh, dia belum mati, ternyata dia pingsan atau gimana. Semalam itu mati lampu lama banget sampai subuh. Makanya aerasi atau oksigennya itu nggak nyala. Tapi alhamdulillah ini ikannya pada sehat, nggak ada yang mati, nggak ada yang mabok, nggak ada yang pingsan. Cuman yang tadi mungkin karena masih kecil aja. Nah, kemudian untuk tanaman ini juga berfungsi banget untuk mereka berlindung. Jadi tanaman ini digunakan agar mereka seperti di habitatnya. Seperti itu teman-teman, dari informasi atau ilmu-ilmu yang saya dapat itu seperti itu. Makanya tanaman ini juga berfungsi untuk pertumbuhan burayak. Dan ini kalau di daerah saya di Purwakarta, di sini ada tempatnya untuk mencari tanaman air ini, atau kayak biasanya disebut apu-apu sini. Apu-apu sejenis eceng gitu. Mungkin di lain video akan saya review juga untuk mencari tanaman air jenis apu-apu ini. Dan kebetulan semalam itu tadi pagi ada insiden. Jadi si plester ini, si perekat-perekat ini lepas, dan si plastik kolam ini menjuntai ke bawah hingga airnya itu tumpah dan surut. Setelah subuh saya cek itu, ikan-ikan ini kehabisan air, hanya sedikit sekali airnya. Tapi alhamdulillah nggak ada yang mati, semuanya sehat. Cepat-cepat saya kasih air, saya tambah airnya, tapi nggak banyak, hanya segini.
ya mungkin 4-5 cm kedalamannya. Karena apa, ini masih pagi, waktu itu tadi masih pagi, jadi saya khawatir suhu air belum normal. Kalau dikasih terlalu banyak nanti ikannya mati ya, karena perubahan suhu yang ekstrim. Karena kan burayak tidak kuat ya untuk menerima suhu ekstrim, makanya saya kasih sedikit biar dicampur sama sisa air yang tadi habis, yang bekas semalam tumpah itu kan ada sedikit, hanya terus saya tambah sampai kedalaman sekitar 4-5 cm. Mungkin nanti siang akan saya tambah lagi sampai memenuhi bata merah ini, pembatas ini. Oh iya, kemudian kenapa saya batas, nggak saya gabungkan ini, jadi khawatirnya kan ini size nya udah agak besar ya, dan ini masih segede gini, masih setengahnya lah. Ketika saya kasih makan, khawatirnya itu yang kecil ini nggak kebagian karena kehabisan sama yang besar-besar ini gitu. Karena kan ini masih agak kecil juga, makanya saya pisahkan yang size nya masih seginilah, diratain gitu. Terus untuk pakannya juga saya menggunakan cacing sutra. Kalau untuk yang ini yang usia 2 minggu sama yang 1 minggu, saya menggunakan ini apa ya, sejenis tepung ikan gitu. Ini bisa didapat di toko-toko ikan hias. Murah ini, kalau nggak salah ini cuma 15.000. Ini penuh, cuman udah kepake udah kepake aja. Kalau yang ini udah saya kasih cacing sutra dari usia 2 minggu, itu udah saya kasih cacing sutra, udah belajar saya kasih makan cacing sutra sampai usia ini juga masih yang 1,5 bulan masih saya kasih cacing sutra, cuman udah saya kasih selingan pelet ya. Jadi nggak sepenuhnya cacing sutra, karena kalau sepenuhnya cacing sutra boros ya kalau udah segede gini. Dan saya kasih pelet dan dimakan habis, makanya udah saya kasih pelet. Mungkin nanti usia 2 bulan atau 2,5 bulan udah full saya kasih pelet nih ikannya nih. Gemuk-gemuk kawan, lucu-lucu mereka. Kalau kita masukin tangan itu pada nyamperin, pada ngigit gitu, ngigitin tangan, pada jinak. Ini usia 1,5 bulan, dan saya tuh alhamdulillah yang berhasil itu baru ini. Awalnya mati terus, dan akhirnya ya berkat ketekunan, kerja keras, belajar juga, saya tanya-tanya dari YouTube, lihat video. Alhamdulillah ini 1,5 bulan sekarang nih udah sebesar ini. Dan ini koleksi ikan saya. Mungkin itu dulu untuk video pertama saya di channel saya ini. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen, share juga agar saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya mengenai pembahasan ikan mas koki ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.